Balik lagi di Star Community, kali ini Nabil sedang berbincang-bincang nih teman Tangerang. Dan kali ini juga Nabil pastinya nggak sendirian. Karena hari ini kita sudah kedatangan komunitas PBV Benteng Muda ya Om ya. Iya betul. Say hi dulu dong ke teman Tangerang semuanya. Hai semuanya. Dan boleh kita perkenalan diri dulu Om, nama aku Nabil. Kalau Om dari mana? Dari Kebetulan nama saya Suyono. Dan merupakan salah satu pendiri dari PBV Benteng Muda. Jadi PBV Benteng Muda itu perkumpulan bola voli Benteng Muda Tangerang yang ada di Kota Tangerang. Oke. Ya, dan di samping saya ini juga pelatih, salah satu pelatih dari PBV Benteng Muda. Dan di sebelahnya ada Rehan, itu atlet, kebetulan anaknya pelatih juga. Oke, berarti pelatih anaknya meneruskan nanti akan melatih juga, bisa-bisa ya Om ya? Siap, betul. Kebetulan anak saya 3 orang juga sudah meneruskan jadi pelatih di Benteng Muda. Oke, perkumpulan bola voli Benteng Muda. Iya, itu betul. Kalau di Tangerang sendiri ini dari kapan Om ada perkumpulan? Kita berdiri itu awalnya begini, ada pembangunan GOR di Priuk, samping kantor kecamatan Priuk. Itu tahun 2008 dan selesai tahun 2011. Oke. Nah, saya berpikiran sama teman-teman gimana kalau kita menampung anak kita sendiri yang kita latih. Kebetulan itu masih anak-anak semua. Kebetulan gayung bersambut teman saya. Oke Om, Mas kita harus kumpulin yang lain juga. Siapa tahu ada yang mau. Akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2011 resmilah Benteng Muda Tangerang itu berdiri. Oh berarti awalnya pelopornya Om ya? Iya, saya berempat sama Om Erik juga. Jadi ini kebetulan teman kita main volley juga. Oh gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita juga masih aktif. Oke. Karena ada perkumpulan di Jabar, Banten, DKI, Jateng itu ada perkumpulan U40 dan U50. Jadi kita di sela-sela kita waktu ngelatih kita bosen, kita punya kegiatan sendiri untuk reuni sama teman-teman se-Indonesia bahkan. Iya benar-benar. Dan bahkan di internasional juga ada. Di internasional itu ada U40 dan U50 juga. Alhamdulillah saya ikut 2 kali, di Singapura ikut, sama terakhir di Penang Malaysia kita juara 1 Indonesia. Keren, tepuk tangan dulu dong. Keren banget emang Om ini pasti udah melakukan olahraga voli itu udah dari muda ya Om ya? Iya, kebetulan saya dari SMA. Dari SMA. Dan dari SMA saya dari Jawa Timur merantau ke Jakarta tahun 86, 87 saya pindah ke Tangerang. Ketemulah sama Om Erik. Ya, jadi kita nyatu di sini. Kebetulan saya juga di Sinta ya dulu ya, di Mes Sinta itu. Nah, Om Erik sekarang tinggal di Victoria. Jadi deket ya Om ya. Sinta tuh yang setiap hari macet banget Om. Betul. Aku tiap hari juga lewat situ. Dan kebetulan lampu merahnya itu kacau banget. Emang iya. Itu kalau misalnya ini yang nikmatin Om Erik. Kalau saya di Kota Bumi deket sama Mas Vicky. Iya, parah deh itu pokoknya lampu merah itu. Tapi balik lagi kita ngomongin volley. PBV Benteng Muda ini kan sampai sekarang masih aktif ya Om ya? Dan Alhamdulillah itu masih latihan terus. Latihan terus. Itu di hari apa aja Om? Tiap hari Kalau untuk pemula itu kita punya 2 tempat latihan. Yang satu di GOR Jatiuwung, yang satu di outdoor Taman Jati. Oh Taman Jati. Iya. Kalau di outdoor Taman Jati dikhususkan untuk pemula. Iya, itu hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 15.30 sampai 20.00. Jam 15.30 sampai 20.00. Jadi siapapun pemula yang mau latihan boleh banget gabung gitu ya Om ya? Kecuali kalau pemula itu alamatnya lebih dekat ke GOR Jatiuwung, kasihan juga. Oh iya benar-benar. Soalnya kan kalau pemula itu rata-rata usianya masih sekitar 8 sampai 13 tahun. Kalau misalkan rumahnya sampai dari Bonang, dari Binong, kita ajak latihan ke Taman Jati kan terlalu jauh. Iya betul banget. Kalau di GOR Jatiuwung itu hari Senin, Rabu, Jumat jam 18.00 sampai 22.00. 22.00. Iya. Oke, berarti kan latihannya juga lumayan sering ya Om. Dan hampir full 1 minggu berarti kita pelatih. Bener. Dan juga ini udah dari tahun 2011 sempat pandemi. Itu ngaruh nggak Om? Kebetulan ngaruh sekali. Memang ngaruh sekali. Tapi kita kalau ada kesempatan latihan kita latihan. Jadi kalau misalkan harus dibubarkan kita bubar.
Jadi kita nggak bisa langsung stop gitu nggak. Kadang-kadang kita latihan sembunyi-sembunyi, misalkan di tempat yang nggak terlalu terbuka gitu bisa. Soalnya udah biasa olahraga, terus kalian nggak olahraga malah sakit badan ya Om ya? Betul, kasihan anak-anak prestasinya pasti anjlok. Iya benar, tapi ngomongin prestasi nih Om. Sejauh ini dari tahun 2011, tadi kan Om sendiri, Om pribadi nih udah pernah ke Penang sama Singapura. Kalau dari PBV Benteng Muda, ada kejuaraan-kejuaraan yang mungkin udah didapetin gak selama dari 2011 ini? Kebetulan banyak. Banyak banget ya? Pernah tahun 2018 itu ada kejuaraan junior DKI Jabar Banten di Bekasi, di Gor Tambun itu kita juara 1. Terus yang paling terakhir kemarin itu U2009 ya, U13 tahun kemarin bulan Desember tanggal 30, 31 dan 1 Januari itu ada Piala Kadispora DKI. Itu alhamdulillah kita juara 3. Juara 3. Kalah sama juara 1-nya dari Purwakarta. Tapi itu suatu prestasi yang membanggakan karena apa? Ada 18 klub di DKI Banten Jabar yang ikut dan kita masih meraih juara 3. Itu suatu prestasi yang saya anggap memang lumayan gitu untuk tingkat anak-anak yang U13. Benar, berarti udah banyak banget sampai mungkin gak terhitung ya Om ya. Betul. Kejuaraan-kejuaraan yang udah didapatkan oleh PBV Benteng Muda. Betul. Tapi kan ini perkumpulan bola voli Benteng Muda ini itu kan berdiri sendiri ya Om. Betul. Itu suka ngerekrut dari sekolah-sekolah gitu gak sih? Kebetulan kita sendiri kan juga punya IG. Sebelum punya IG itu biasanya dari mulut ke mulut dan hasil dari kita ikut turnamen. Alhamdulillah tahun kemarin itu Popda Putra itu 12 orang pemain, 9 pemain itu dari Benteng Muda. Tepuk tangan dong teman-teman. Nyimak dong. Enggak ada ini apresiasinya ya, harus diinin. Dan untuk putrinya dari 12 kita mewakilkan 4, tetapi 3 pemain inti. Berarti 50% itu dari Benteng Muda. Alhamdulillah 2 orang putri berangkat ke Popnas Kalimantan, 1 orang putra berangkat ke Popnas Kalimantan kemarin. Berarti sejauh ini udah berapa banyak Om anggota di Benteng Muda? Kalau sampai saat ini sekitar 125-an. Banyak banget ya ternyata. Dan itu setiap minggu aktif rata-rata? Aktif. Alhamdulillah aktif semuanya. Karena mereka juga selain latihan voli, mereka kan juga punya keinginan untuk sekolah, meneruskan sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA itu melalui Japres. Dan alhamdulillah terbantu sekali dengan adanya olahraga voli ini diterima di sekolah masing-masing. Gitu. Benar. Berarti udah banyak banget yang anggota Benteng Muda yang masuk ke sekolah-sekolahnya itu lewat jalur prestasi juga ya Om? Iya, banyak. Coba kita ngobrol sama Om Herik ya tadi ya. Nah ini ada Om satu. Dari sisi pelatih Om, itu mau tahu dong susah banget gak sih ngelatih pemula-pemula untuk bermain voli gitu? Susah-susah gampang sebenarnya. Susah-susah gampang ya. Karena kita nggak ngerti karakter anak-anak masing-masing ya. Kadang-kadang beda. Apalagi anak-anak kecil tuh kadang-kadang susah. Kalau kita agak keras dikit, mereka macam-macam kabur. Iya benar. Jadi harus pinter mensiasatinya, tarik ulur lah gitu. Kalau kita keras terus, wah dia bisa, udah nggak mau latihan lagi, galak-galak pelatihnya, gitu. Repot jadinya itu. Berarti anak-anak kecil itu rata-rata umur berapa Om paling kecil Om? SD. 8 tahun udah bisa. Iya. Ada. Lebih mudah melatih dari usia dini daripada usianya udah di atas 14-15 tahun. Itu benar sih. Iya. Dan juga kan kita kadang kalau misalnya bola volinya itu dia tuh ke tangannya salah gitu ya, maksudnya kayak mantulnya ke tangannya salah itu sakit banget Om. Itu aku pernah pas SD kan tangan aku kecil banget nih ya. Terus kayak gue nggak bisa nih main voli gitu. Sekalinya servis gitu. Itu sakit banget karena salah mungkin ya tekniknya ya. Selain itu bola yang dipakai itu beda. Jadi untuk pemula sama untuk lanjutan itu beda. Jadi yang pemula itu lebih soft. Jadi mereka tidak merasakan sakit gitu. Gitu. Iya. Biasanya iya sih benar. Biasanya kalau yang udah sering latihan gitu bolanya jadi kayak lebih keras dan kayak rasanya kayak tipis gitu ya Om. Iya. Soalnya kayak nggak ada buat bantalannya itu ya.
Ya sekarang udah banyak yang menjual bola-bola yang soft, yang untuk pemula itu udah banyak. Jadi kita bedakan antara pemain pemula, atlet pemula sama lanjutan. Kalau yang pemula itu pasti pakai bola yang lebih soft. Benar. Dan balik lagi ke Om Herik, ini kalau untuk anak-anak kecil kan tadi susah-susah gampang gitu ya. Kita harus misalnya sebagai pelatih tuh kayak ngikutin moodnya juga gitu. Ada nggak Om pengalaman paling berkesan gitu ngelatih ya mau anak kecil atau pokoknya selama melatih voli ada nggak pengalaman paling berkesan gitu buat Om? Ada, saya kebetulan selain melatih di klub, saya dulu juga pernah ngelatih untuk kejuaraan tingkat SD. Waktu itu kebetulan anak saya ini waktu SD di Karawaci Baru 1 itu. Sama Om sekolahnya. Ini Karawaci Baru 1. Jadi kebetulan guru di sana minta tolong Om bantu pegang ini Karawaci Baru 1. Waktu itu mewakili Kecamatan Karawaci. Kejuaraan untuk level tingkat Tangerang ya. Terus oke, saya bilang karena anak saya ada di sana saya bantuin Dan kebetulan waktu itu juara 1 Kecamatan Karawacinya untuk putra. Nah itu ada anak-anak yang ya mungkin biasa main di luar kali ya, nggak biasa main di gor, kan kejuaraan itu mainnya di Gor Dimyati tuh, yang nonton banyak banget. Terus saya pikir kan nggak ada masalah kan gitu kan, udah main pasing-pasing. Begitu sudah mau main, anak kebetulan anak yang saya pegang gitu kan, dia nyamperin, Om saya gemeteran. Gemeteran? Iya, sakit perut saya nggak berani main gitu. Oh nggak berani main, oh ya udah kamu duduk aja gitu. Mungkin karena dia lihat suasana gor kan rame yang nonton gitu, udah bingung sendiri deh tuh. Dan saya juga nggak akan pasang dia kan, karena pasti udah nggak beres semua tuh. Servisnya pasti nggak akan masuk, passingnya orang dia pucat begitu, udah duduk aja di sini. Jadi ya gitulah, seperti yang saya bilang tadi. Memang kalau untuk anak kecil ini kita harus pinter-pinter siasatinya gitu. Benar. Jadi selain teknik, mental juga ya Om ya? Penting itu ya. Benar. Justru sampai sekarang kendalanya untuk yang sudah besar pun mental itu pengaruh sekali gitu. Contohnya begini, kalau mereka latihan, ketika latihan biasa aja gitu kayak sama teman-teman itu mainnya bagus. Servisnya kenceng, pukulannya kenceng, segala macam bagus semua, passing bagus. Tapi begitu sudah ikut kejuaraan ngelihat musuhnya tuh mukulnya bagus, udah nggak karu-karuan tuh dia tuh mainnya tuh. Passing nggak bisa, mukul entah gimana gitu. Jadi apa yang dia punya tuh nggak keluar gitu. Mungkin karena udah down duluan ngeliat, wih lawannya bagus. Langsung gitu. Keringet dingin, keringet jagung gitu ya Om ya. Betul, jadi semuanya salah gitu. Bener. Jadi mungkin kalau saya pikir selain kita ngajarin teknik, kita harus bantu untuk supaya punya nyali gitu loh main itu. Jadi nggak takut duluan gitu. Kalau itu kan udah takut sebelum main itu sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya itu jadi juara 1 juga ya Om pada saat itu ya? Oh iya juara 1. Saya waktu itu saya pegang juara 1 tingkat Tangerang waktu itu. Kebetulan jadi saya pegang Karawaci waktu itu. Karena diminta tolong dan kebetulan atletnya salah satu anak juga. Iya benar. Waktu itu dia masih kelas 3 SD kalau nggak salah. Kelas 3 SD udah main volley? Iya. Apa dari sebelum kelas 3 SD tuh udah Om ajarin untuk main volley? Saya tuh sebenarnya nggak pernah paksa anak-anak saya untuk ikut volley gitu. Cuman karena saya hobi volley, jadi waktu anak itu masih kecil suka saya bawa kalau saya bertanding volley, dia ikut tuh. Ikut nonton aja. Jadi dia karena sering lihat bapaknya main, mungkin dia ikut gitu. Kalau saya sih nggak pernah. Kamu harus ikut volley ya? Enggak. Cuman dia bilang, Pak aku ikut volley. Oh iya bagus, kebetulan sekalian itu. Iya benar. Dan kakaknya dia juga volley sama. Berarti anak-anak Om ini berdua udah nerusin bapaknya semua ya? Iya, alhamdulillah yang kemarin itu terakhir. Yang paling kecil anak saya itu kelahiran 2000. Sama kayak saya berarti? Iya, itu Porprov tahun 2018 di kabupaten sudah main, terus terakhir kemarin ikut kota juga main di Porprov. Yang kemarin banget ini ya? Iya, betul. Keren. Itu padahal anak yang paling kecil. Tepuk tangan boleh bagus. Oke, sebagai orang tua Om, itu apa sih rasanya kalau misalnya anak tuh bisa nerusin kegiatan bapaknya gitu ya, hobi dan itu juga termasuk olahraga yang ya bisa bikin badan juga sehat juga gitu. Sebagai orang tua tuh gimana sih Om? Ya tentunya sih bangga sekali ya kalau kita punya anak, apalagi anak kandung. Karena begini, prinsip kami sebagai pelatih dan pengurus itu tidak ada anak kandung dan tidak ada anak tiri. Jadi semua anak yang udah latihan di BMT udah kita anggap anak kita sendiri. Jadi kita selain mendidik dia sebagai pemain voli, mental juga, terus kita juga karakter mereka. Terus termasuk juga pergaulan dia di
masyarakat. Iya, Jadi betul. kita benar-benar kita didik. Jadi jangan sampai anak-anak itu terjerumus ke hal-hal yang negatif. Benar, Jadi benar. kalau ini kita wajib mengingatkan dan kita alhamdulillah sekarang untuk orang tua itu kompak sekali. Jadi kalau kemana-mana itu kebanyakan ikut semuanya rombongan. Misalkan ke Bandung kan kita sering diundang Tektonak Cup, Silpas Cup di Bandung, di Purwakarta. Itu ngapain Om kegiatannya? Turnamen kelompok umur. Biasanya 13, 15, 17. Dan terakhir kemarin kita juga ikut di Cisarua Bogor, cuman kita kandas di 8 besar karena lawannya juara 1. Jadi kita di sistem gugur 8 besar itu ketemunya juara satunya. Iya. Tapi kan sebagai maksudnya walaupun gugur tapi udah bisa lawan yang juara 1 juga itu udah suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan karena bener. kita udah lolos di fase grup itu dengan juara pool. Oke. Kita sebagai juara pool tapi lawan runner up yang notabene runner up-nya malah justru juara. Benar. Jadi ya walaupun gugur ya udahlah, yang penting kita udah ngerasain lawan yang juara 1 ini gimana sih gitu. Iya. Strategi mereka gitu ya Om ya. Iya. Dan kalau boleh tahu dalam pertandingan volley itu ada hal-hal yang mesti disiapin gak sih selain mungkin mental dan teknik bermain volley-nya gitu ya? Ada nggak strategi-strategi gitu yang harus disiapin juga Om? Ya itu pasti ada. Karena kan kita ngelihat lawan. Oke. Ya kan lihat lawan kita itu seberapa kuat gitu. Jadi memang strategi itu mutlak pelatih yang menentukan. Kalau teknik di lapangan itu atlet yang harus menentukan sendiri gimana harus caranya. Karena kalau udah bertanding itu peran seorang pelatih itu paling 10-20%. Iya. Yang 90-80% itu tergantung atletnya sendiri. Dan kelemahan dari klub-klub yang ada di Banten ya, terutama Kota Tangerang itu karena jarang sekali ada turnamen yang kelompok umur. Biasanya malah open semua. Beda sama yang di daerah Jawa Barat, khususnya di Bandung. Mereka 3 bulan sekali mengadakan turnamen. Jadi atmosfer turnamen itu udah mereka kuasai gitu loh. Walaupun toh secara teknik, secara skill individu kita tuh sebenarnya nggak jauh beda. Oke. Klub-klub yang ada di Kota Tangerang, yang ada di Banten tuh nggak jauh beda sama mereka yang di DKI, di Jawa Barat. Cuman karena jam terbang untuk pertandingan itu kita kurang sekali, makanya di lapangan itu kita suka kalah mental itu di situ. Mereka udah biasa tekanan penonton, tekanan dari wasit, tekanan dari mana-mana. Jadi udah terlatih mental dia gitu. Betul, Sedangkan kita belum tentu 1 tahun sekali itu ada. Gitu loh. Yang ada itu open turnamen Tarkam yang memanfaatkan pemain-pemain luar dari Banten, justru yang memanfaatkan dana-dana yang dari Kota Tangerang dari Banten itu malah justru pemain-pemain luar. Oh, berarti semoga nanti kedepannya Kota Tangerang justru mengadakan ya Om ya, yang apa namanya per umur itu ya Om ya. Iya, kelompok umur itu harus digalakan minimal setahun 2 kali lah. Iya, semoga nanti kedepannya akan ada terus untuk yang kelompok umur ya Om ya. Iya. Dan aku boleh nanya gak sih dari perspektif Rehan sebagai atlet? Rehan ini umur berapa nih? 15. 15. Berarti udah jadi atlet dari umur kelas 3 tuh umur 10 lah ya. 9. Iya. Ya, sekitar 9. Itu gimana Rehan dalam selama dari kelas 3 SD sampai sekarang udah SMP ya. Itu gimana sih pengalaman dalam bermain volley gitu sebagai atlet? Seru sih. Seru ya? Iya. Sempet ada ini enggak kayak pada saat mau pertandingan tuh ngelihat lawan jadi minder atau jadi kayak tadi yang grogi, itu sempet ada kayak gitu gak sih? Ada. Ada ya. Terus Rehan gimana tuh untuk kayak biar nggak grogi gitu? Bingung. Dia bingung. Susah juga ya. Ya mungkin itu tadi dari support dari pelatihnya juga ya Om ya, yang bikin betul. Yang mensupport biar atlet-atletnya ini nggak grogi lagi, terus mensupport mentalnya juga gitu ya. Kalau boleh tahu pelatih di Benteng Muda ini udah ada berapa Om sekarang? Kebetulan yang ada 7 ya. Ada 7 orang. Ada 7 orang. Yang senior saya, Om Erik, Om Cepto sama Om Tohir, dibantu 3 orang anak kandung. Oh,
Anak kandung sebetulnya yang nomor 2 itu juga dari lulusan UNS ilmu kepelatihan. Jadi mendukung sekali dengan adanya latihan fisik di klub Benteng Muda itu. Dan itu open untuk mau cewek mau cowok, open gitu ya Om? Open, semuanya boleh. Dan gini, kadang-kadang setiap klub itu kan punya tujuan berbeda. Betul. Ya, kalau klub-klub yang sudah besar itu mau masuk klub itu kan diseleksi. Tinggi badan, semuanya itu seleksi. Tapi kalau kami prinsipnya nggak begitu. Karena begini, kalau misalkan ada anak yang dengan keterbatasan fisik mau ikut masuk ke BMT, misalkan ya mau daftar voli, kita tolak. Ya kan? Ternyata anak itu frustasi, terus dia lari ke hal negatif, saya ikut bersalah. Iya benar. Jadi apapun keadaan anak itu, kalau memang dia punya kemauan untuk latihan voli, saya terima. Ya, karena apa? Ya dengan begitu mereka naikkan mental mereka gitu loh. Jadi kondisi psikologisnya kan dia naik, jadi nggak merasa terasingkan dengan kondisi fisiknya. Gitu. Saya itu aja yang tujuan saya. Gimana sih Om caranya Om kalau mau ikut gabung gitu di BMT ini? Saya biasanya begini, kalau ada anak baru, saya suruh nyoba dulu selama maksimal 2 minggu. Ya, ada yang langsung daftar gitu, saya merasa mending ikut dulu latihan selama 2 minggu. Kalau merasa betah, silahkan daftar. Tapi kalau nggak betah, silahkan nggak dilanjutkan, nggak apa-apa. Karena kalau udah terlanjur daftar kan pendaftaran di sendiri kan 200.000. Ya. Itu udah dapat kaos segala macam. Oh belum. Itu 200 gitu, itu enggak. 200.000 itu pendaftaran biasa. Aja. Ya, kalau kaosnya udah tersendiri. Kebetulan juga Benteng Muda itu sudah resmi. Jadi kita udah punya ADART. Udah dinotariskan, jadi NPWP semuanya kita udah lengkap. Dari tahun 2012. Jadi berdiri tahun 1 Oktober 2011. 29 September 2012 itu kita udah resmi. Dan worth it lah untuk maksudnya untuk menjadi atlet gitu ya Om. Itu kan gak mudah juga dan jarang juga ada kayak perkumpulan-perkumpulan ini yang benar-benar ngajarin itu tuh menurut aku sendiri jarang Om. Jadi kayak salah satunya ini adalah PBV Benteng Muda yang mungkin mencetak atlet-atlet dari Tangerang ya Om, yang bisa kalau misalnya ada yang mau lanjut sekolah bisa lewat jalur prestasi, bisa sampai kejuaraan nasional, bahkan mungkin bisa sampai kejuaraan dunia nantinya ya Om ya. Ya, mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan amin. Kita doain aja. Kita doain terus pokoknya untuk PBV Benteng Muda, semoga bisa melanjutkan kejuaraan-kejuaraan sampai pokoknya mancanegara. Dan terakhir banget Om, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman Tangerang mungkin yang mau nyoba, baru mau nyoba untuk gabung di Benteng Muda atau baru mau nyoba olahraga voli? Ada nggak Om? Ya silakan aja. Jadi kalau misalkan ada anak-anak dari luar yang belum punya klub, kebetulan punya klub. Kalau sudah punya klub kita harus cek dulu itu masih terikat dengan anggota klub mana. Karena di Kota Tangerang sendiri yang klub pembinaan itu ada beberapa, ada Optima, yang ada di Gor Jatiuwung sama satu lagi mungkin di Gor Pinang, terus ada Putra Wonogiri, ada Ivosa. Itu kan kita kita juga punya hubungan baik. Jadi betul. Jangan sampai anggota kita misalkan saling rekrut misalkan anggota itu tanpa ada prosedur yang benar gitu. Jadi kalau yang di luar yang belum terikat silahkan aja datang dan bergabung. Ya kalau untuk bola voli itu 8 tahun udah bisa. 8 tahun udah bisa. Maksimal umurnya? Kalau kita kan klub pembinaan SMA kelas 1 lah. SMA kelas 1. Bisa. Masih ikut bisa. Bergabung. Kalau sudah SMA kelas 2 itu lebih sulit ngelatihnya. Ya? Iya. Untuk kelenturannya juga nggak dapet, dari semuanya itu nggak dapet. Dan harapan saya untuk selain dari atlet, saya pengennya di Kota Tangerang khususnya itu untuk kompetisi-kompetisi itu pejabat yang terkait itu harus sering mengadakan kompetisi supaya anak-anak itu lebih terbentuk. Betul. Karakternya juga. Dan ini agak kesulitan juga untuk masalah jalur prestasi. Iya. Karena di Kota Tangerang sendiri itu berbeda dengan
daerah-daerah lain. Kalau daerah lain di DKI aja itu sertifikat antar klub itu bisa untuk masuk jalur prestasi masuk sekolah. Tapi di Kota Tangerang sendiri tidak bisa. Nggak bisa ya Om? Tidak bisa, harus mewakili daerah. Jadi kejurda antar daerah yang ada di Banten itu baru bisa untuk Japres. Dan itu seyogyanya peraturan itu bisa dirubah. Karena kalau misalkan kita mengandalkan cuman kejuaraan daerah, kejuaraan daerah itu kan anggotanya untuk yang bisa main itu kan cuma 12. Iya. Berarti kan cuma 12 yang bisa masuk. Sedangkan sekolah SMP, SMA di Kota Tangerang itu kan banyak sekali kuotanya. Betul. Ya saya harap itu ada perubahan dari Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah supaya bisa merubah ya aturan itu untuk kejuaraan antar klub yang resmi ya. Yang diadakan oleh PBBSI maupun yang diadakan instansi lain itu bisa diterima untuk jalur prestasi. Itu aja harapan saya. Semoga didengar juga oleh pemerintah Kota Tangerang ya melalui podcast Bareng Star Radio hari ini. Dan juga kalau misalnya mau bergabung di PBV Benteng Muda itu langsung ke Instagramnya aja Om ya. Di mana Instagramnya? Kebetulan Instagramnya ada kok di IG-nya Benteng Muda Tangerang. Benteng Muda Tangerang. Iya. Oke, pokoknya cari aja teman Tangerang, Instagramnya Benteng Muda Tangerang, nanti langsung DM aja ya ke situ ya. PBV Benteng Muda Tangerang. PBV Benteng Muda Tangerang. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Om udah mampir ke Star Radio. Iya, siap. Kita ngobrol-ngobrol bareng, ternyata dunia voli itu seru banget ya Om. Betul. Karena bisa dari Om pribadi mungkin bisa mencetak generasi-generasi muda yang nantinya akan menjadi atlet. Iya. Dan juga mengharumkan nama kota sendiri gitu. Betul. Ya Om ya. Pokoknya terima kasih banyak sudah mampir ke Star Radio, dan buat teman Tangerang terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan jangan lupa nonton di Star Community berikutnya. Bye.